warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Naili Silka Isifaia. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang teori perubahan sosial menurut Robert Shiller. Menurut Robert Shiller, teori perubahan sosial dibagi menjadi dua, yaitu teori siklus dan teori linear. Yang pertama yaitu teori siklus. Teori siklus ini menjelaskan tentang suatu perubahan yang bersifat siklus, dalam arti perubahan berputar melingkar. Teori ini tidak dapat direncanakan dari satu titik ke titik tertentu, melainkan perubahan berputar menurut pola melingkar. Contoh dari teori siklus ini kita bisa melihat nih, di mana tren gaya berpakaian pada zaman dahulu, misal saja pada zaman 90-an, itu bisa tren kembali pada zaman yang sekarang. Itu merupakan suatu contoh dari teori siklus. Yang kedua adalah teori linear. Teori linear ini menjelaskan tentang suatu perubahan hanya terjadi pada satu titik tertentu saja, tidak berputar-putar, dan setiap masyarakat akan berkembang melalui tahap yang pasti. Kita bisa melihat contohnya nih, pada zaman dahulu manusia itu lebih mengandalkan alamnya, tetapi sekarang manusia lebih mengandalkan mesin-mesin yang canggih. Nah, untuk teori linear sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu teori evolusi dan teori revolusi. Teori evolusi menjelaskan tentang suatu perubahan yang terjadi secara lambat. Contohnya kita bisa melihat nih dalam zaman dahulu hingga sekarang ya, dimana pada zaman dahulu manusia itu sangat tergantung kepada berburu dan meramu untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan sekarang manusia secara perlahan mereka mulai hidup menetap dengan cara berternak, bertani, berdagang, hingga akhirnya mereka menjadi modern sampai saat itu, yaitu teori revolusi. Teori revolusi ini menjelaskan tentang suatu perubahan dapat terjadi dengan secara cepat. Kita bisa melihat contohnya nih dalam kehidupan ya, dimana media elektronik ya, contoh saja handphone, dimana pada zaman dahulu handphone bentuknya sangat kecil dan fungsinya pun hanya bisa digunakan untuk telepon dan kirim pesan saja. Tetapi sekarang kita bisa melihat nih perkembangannya begitu cepat ya, dimana handphone sudah semakin canggih, bentuknya pun sudah besar dan bisa digunakan untuk memfoto, merekam, memvideo, untuk bermain game online, untuk mencari informasi-informasi di Google, maupun untuk bermedia sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, Line, dan lain sebagainya. Ya, mungkin itu sedikit penjelasan tentang teori perubahan sosial menurut Robert Shiller. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.